كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Tak lupa kita mengingatkan untuk senantiasa memanjatkan segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Segala yang kita nikmati, segala yang kita capai, segala yang kita raih, ya, segala yang kita dapatkan adalah nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Maka pujilah Allah atas nikmat tersebut dan gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk kufur nikmat jika seorang hamba menggunakan segala nikmat yang ada padanya untuk bermaksiat kepada pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Kemudian sebelum masuk pada pelajaran kita, saya mengajak kepada para suami untuk tidak bersikap pelit kepada istri dan anak-anak. Karena sungguhnya setiap suami telah mengambil tanggung jawab terhadap istrinya dari ayah istrinya. Termasuk tanggung jawab menafkahinya, mencukupi kebutuhannya. Dan satu suapan yang kita berikan, kita angkat ke mulut istri kita adalah sedekah. Tidak ada alasan untuk bersikap pelit. Tentu yang merupakan kebutuhan pokok. Ya. Jangan sampai kita pelit kepada orang yang seharusnya kita memberinya, tapi dermawan kepada orang yang seharusnya kita tak menafkahinya. Ya. Jangan pelit, tapi jangan pula boros. Ya, pertengahan. Ya, pertengahan. Tidaklah mendidik seorang suami yang pelit. Bahkan wibawa seorang suami itu akan jatuh di hadapan istri dan anak-anaknya jika dia adalah orang yang pelit. Ya. Tidak ada satupun kaum di dunia ini yang mencintai orang pelit. Ya. Maka jangan pelit. Ya. Terutama untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan. Kalau ingin mendidik, batasi pada keinginan. Berbeda halnya kalau kita tidak mampu. Kalau tidak mampu itu bukan pelit namanya. Nggak ada. Tapi kalau ada, jangan pelit. Butuhkan wibawa. Barakallah. Kita masuk dari kita di yaitu yang ketiga kalau nggak salah ya, yang keempat ya, An-Nisyan. Ya, qari kita tidak hadir biar saya aja yang baca ya. An-Nisyan, An-Nisyanu artinya lupa. Jadi ini perkara eksternal yang mempengaruhi iman. Maksudnya yang mengurangi iman dan membuat iman itu lemah, iman itu usang. Itu adalah perkara eksternal ini. Perkara internal masih, ya, masih internal, masih yang pertama, ya. Yang pertama kejahilan, kebodohan, kelalaian, kemudian berpaling. Yang keempat adalah an-nisyan, masih perkara internal atau faktor internal melemahnya atau rusaknya iman. An-nisyan, lupa, melupakan lebih tepatnya ya.
Ya, kalau Indonesia kan bahasanya antara melupakan dengan lupa itu dibedakan. Lupa memang karena tidak ingat atau tidak sengaja. Tapi kalau melupakan ada unsur kesengajaan. Ya. Baik. Fa idza nasiya al-'abdu ma umira bihi dha'afa imanuhu. Jika seorang hamba melupakan apa yang diperintahkan kepadanya, seperti orang yang tidak mau melaksanakan ketaatan, dia tidak tahu tujuan dia hidup di dunia untuk ibadah, lalu dia tidak mau mengerjakannya, dia melupakan apa perintah yang diberikan kepadanya. Ya, bagaimana Allah SWT berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah Allah kepada seluruh manusia. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Jadi perintah ibadah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wan nisyanu naw'ani. Ya. Dan lupa itu ada dua macam. Ya. Lupa ini, ya, tadi ada yang tertinggal sedikit. Dha'afa imanuhu. Kalau seorang hamba melupakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka imannya melemah. Imannya melemah. Dan lupa itu ada dua macam. Yang pertama, nisyanun la yu'adharu fihi al-insanu wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin minhu. Ya. Yaitu lupa yang seorang manusia tidak dimaafkan. Berkaitan dengan lupa ini, tidak diberi uzur dalam masalah lupa ini. Ini yang disebut melupakan, yaitu yang asalnya adalah kesengajaan darinya. Ya, dia melupakan, ya, sampai benar-benar lupa dia. Ya. Lalu asalnya adalah kesengajaan dari dia. Dia sengaja mengabaikan, melupakan. Ya. Wa min hadzal nawi qaulullah ta'ala, dan termasuk jenis ini apa yang Allah sebut dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah buat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Lupa bahwa dia akan mati, lupa bahwa dia akan kembali kepada penciptanya, lupa sehingga abai terhadap kehidupan akhirat, lupa bahwa dunia ini hanya sementara, asik-asik tahu-tahu mati, tak ada bekal. Ya. Tak tahu kadar dirinya bahwa dia adalah makhluk. Nah, ini lupa jenis pertama, yaitu yang disengaja. Ya. Disengaja. Yang kedua, wa naw'un yu'adzaru fihi al-insanu. Dan lupa yang kedua adalah jenis yang manusia dimaafkan. Kalau lupa ini terjadi darinya, maka dia dimaafkan, ada uzurnya. Yaitu wa huwa ma lam yakun an ta'ammudin minhu, yaitu lupa yang tidak ia sengaja. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, kama fi qawlihi Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami jika kami lupa atau kami salah. Tidak sengaja. Akhtana di sini tidak sengaja. Berbuat salah tidak sengaja. Surah Al-Baqarah ayat 286. Kalau yang tadi adalah surat Al-Hasyr ayat 19. Termasuk jenis yang pertama, lupa yang disengaja, sebagaimana dalam surat Taha. Ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menjawab, demikianlah ayat-ayat kami datang kepada engkau lalu engkau melupakannya. Maka demikian juga hari ini engkau dilupakan. Ya, itu lupa yang sengaja itu. Sebagaimana orang enggak mau dengar, ya, dia ingat kaji. Ya. Dia ingat penyampaian dai, penyampaian ustaz, penyampaian ulama tentang ini haram.
Ya, ini wajib. Lalu dia pura-pura lupa. Ya, dia abaikan. Ya. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tapi waqad jaa fil hadis anna Allah Ta'ala qala qad fa'altu. Ya. Ya. Dan datang dalam sebuah hadis bahwa Allah Ta'ala berfirman qad fa'altu. Ini tidak ada penjelasannya di sini, ya. Sebentar, kita coba cek dulu ini hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Oh, ini maksudnya sambungan dari ayat ini. Jadi qad fa'altu ini maksudnya adalah Allah telah mengampuni, ya, orang yang lupa jenis yang kedua. Ya, Allah tidak mengazabnya. Allah mengampuni dosa orang yang lupa karena tidak sengaja. Maka Allah tidak mengazabnya. Ini berkaitan dengan lupa jenis yang kedua, yaitu lupa yang tidak sengaja, yang melupakan sifat manusia, sifat dasar manusia yang suka lupa. Ya, seperti kita yang kadang tertinggal, sesuatu yang tertinggal yang kita lupakan, sudah disiapkan terlalu tahu-tahu lupa di bawah. Itu satu hal yang tidak disengaja, ya. Baik. Kemudian yang kelima, fi'lul ma'asi wartikabudz dzunubi. Faktor internal yang lainnya yang merusak iman, membuat iman jadi lapuk, mengurangi iman adalah berbuat maksiat dan melakukan dosa. Ya, berbuat maksiat dan melakukan dosa. Dan ini semua dirasakan oleh setiap kita ketika melakukan dosa. Bahkan jiwa kita menjadi liar dan tidak nyaman berada di antara orang-orang yang saleh. Perhatikan, teman-teman kita yang sudah menghilang dari majelis ilmu, dari salat jamaah di masjid, itu biasanya karena maksiat. Sehingga jiwanya itu merasa asing di tengah orang-orang saleh, maka dia tidak nyaman. Tidak nyaman bertemu dengan orang-orang yang tetap dalam ketaatan. Maka mulai menghilang dari majelis, mulai menghilang dari salat jamaah, ya. Kadang yang ia jaga hanya tampilan luar, tapi ketaatan sudah ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Apalagi pintu maksiat di zaman kita ini sangat terbuka. Baik. Fakama anna al-imana yazidu bit-ta'ati, fahuwa yanqusu bil-ma'siyati. Sebagaimana iman itu bertambah dengan ketaatan, maka dia juga berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah ahlu sunnah, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Wa anwa'ul ma'asi katsiratun, dan jenis-jenis maksiat itu sangat banyak. Waqad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsila, dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara garis besar dan secara terperinci. Jumlatan wa tafsila, secara garis besar dan secara terperinci. Dan para ulama telah menyusun kitab-kitab mereka tentang dosa-dosa besar, ya. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa kecil banyak sekali, ya. Wa bayyana al-kaba'ira min adh-dhunubi was-sagha'ira bi'a'zami bayanin wa awdahihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dosa-dosa besar dari dosa-dosa kecil, ya. Mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil, dengan penjelasan yang sangat agung dan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Ya. Tinggal kita mau belajar apa tidak. Nah, tinggal kita mau belajar apa tidak. Di antara kitab yang bermanfaat untuk mengetahui perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah kitab Riyadhus Salihin. Di dalam Riyadhus Salihin itu ada al-manhiyat, atau perkara al-manhiyu an, al-umur al-manhiyu anha, perkara yang dilarang. Ya, ini mencakup banyak perkara.
dosa-dosa. Dan bagusnya kita bahas kitab ini suatu saat. Cukup panjang pastinya. Ya, mulai dari awal. Tapi kitab ini sangat luar biasa faedahnya. Baik. ولهذا ينبغي على العبد أيضا أن يعرف حجم المعاصي وما يترتب عليها من خطر وضرر حتى يتحاشاها. Oleh karena itu, wajib atas seorang hamba juga untuk mengetahui kadar maksiat. Besarnya suatu maksiat atau besarnya maksiat-maksiat ini. Agar kita tidak menganggap enteng maksiat. Ya. Dan ini fenomena yang luar biasa pada kaum kajian. Ya. Ada yang aneh. Mereka fokus pada akidah dan tauhid, lalu menganggap enteng dosa selain syirik. Berbeda dengan orang yang takut berbuat dosa, tapi terjerumus ke dalam dosa selain syirik. Tapi ada sikap mengentengkan pada sebagian orang. Yang penting bukan syirik. Lalu dia berbuat dosa sesuka hatinya selain syirik. Ini justru menunjukkan lemahnya akidah dan tauhid. Lemahnya akidah dan tauhid. Padahal dia mengaku atau merasa dirinya fokus pada akidah dan tauhid. La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hassa. Jangan engkau menganggap enteng dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu tersusun dari batu-batu kecil. Besar jadi. Diri orang yang akidahnya lurus, dia bahkan tidak menganggap enteng dosa kecil. Menganggap enteng dosa itu sifat orang munafik. Orang beriman itu kalau melihat dosanya itu seperti dia berada di kaki gunung, seakan-akan gunung itu akan jatuh menimpanya. Dia nggak pernah merasa aman dari dosa walaupun kecil. Sementara orang munafik menganggap dosanya bagaikan lalat yang nempel di hidungnya, lalu dia ginikan lalat terbang. Jadi kita harus tahu kadar suatu maksiat, semua maksiat, agar kita tidak meremehkan. Dan jangan menganggap enteng maksiat. Lihatlah siapa yang kita maksiati. Kita bermaksiat kepada siapa? Jika hati seorang hamba mengagungkan Allah, maka dia tak akan pernah menganggap enteng suatu maksiat pun walaupun itu kecil. Ya. Karena dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita mengaji akidah dan tauhid ini sekedar untuk melegalkan perbuatan dosa kita. Dan dosa-dosa selain syirik itu juga bisa menggiring kepada kesyirikan. Ya, ingat kisah seorang hamba yang menganggap enteng minuman keras, miras, khamar. Lalu dia memilih untuk meminum khamar. Lalu akhirnya dia terjerumus ke dalam zina. Lalu dia terjerumus dalam pembunuhan. Lalu akhirnya dia sujud kepada selain Allah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Jadi wajib kita belajar mengetahui kadar setiap dosa dan setiap maksiat. Dan apa saja akibat yang muncul dari maksiat tersebut berupa segala perkara yang berbahaya. Segala yang merusaknya. Khatar wa darar. Bahaya. Maknanya sama. Agar apa? Hatta yatahasyaha. Agar ia bisa menghindarinya. Ya. Kalau kita tahu kadar suatu maksiat, bahwa ini membahayakan, maka kita akan takut melakukannya. Contoh, kita tahu salah satu fitnah kubur atau azab kubur karena buang air tidak cebok. Ya. Akhirnya kita berusaha untuk buang air dan agar tidak mengena pakaian kita lalu cebok sebersih-bersihnya. Betul kan? Nah, biasanya manusia meremehkan sesuatu perkara yang ia tidak tahu kadarnya. Tidak tahu akibatnya. Maka dengan mengetahui, dia bisa menyadari.
lalu dia meninggalkan, wah ini ternyata nggak main-main. Ya, ternyata tidak main. Maka timbul rasa takutnya. Ya, timbul rasa takutnya. Disinilah akidah berperan. Kita belajar ilmu akidah, belajar tauhid bukan untuk melegalkan perbuatan dosa selain syirik. Nah, hati-hati itu, jangan tertipu oleh setan. Karena banyak yang tertipu. Tidak apa-apa. Sebagian orang juga menganggap enteng masalah, kan tidak keluar dia dari manhaj. Dia bukan soal dari manhajnya atau tidaknya. Soal azab nanti. Ya, kadang orang merasa menganggap enteng masalah itu. Ya kan dia masih ahlu sunnah. Ya oke, masih ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah tidak meremehkan satu dosa. Ya. Dan kalau kita meremehkan dosa itu akan tumbuh besar. Ya. Hati-hati. Waqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda' fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, sesungguhnya seorang hamba jika dia berbuat suatu dosa, maka muncullah titik hitam di hatinya. Noktah. Noktah ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Asalnya dari bahasa Arab. Arab asli. Ya, noktah. Itu titik. Ya, titik hitam di hatinya. Jika dia berhenti, ya, dan beristighfar dan bertaubat, maka hatinya kembali bersih, jernih. Jadi penghapus noda hitam di hati itu adalah istighfar, taubat, dan berhenti. Ya. Berhenti melakukan dosa, istighfar, taubat. Maka hatinya kembali menjadi bersih, jernih. Wa in 'ada zida fiha. Jika dia mengulangi lagi, dia tidak istighfar, ya, maka ditambah lagi. Dia berbuat satu dosa, muncul satu noktah. Lalu dia ulang lagi, muncul lagi satu noktah. Terus dia ulang, dia lakukan dosa lain. Sehingga penuhlah hatinya oleh noktah hitam tersebut. Hatta ta'luwa qalbahu. Sampai noktah itu menutupi hatinya. Nah, kalau sudah tertutup hatinya, enggak ada lagi satu titik pun cahaya. Wah, inilah kotoran hati yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, surat Al-Mutaffifin, ya. Sekali-kali tidak, akan tetapi hati mereka telah ditutupi oleh kotoran disebabkan apa yang mereka usahakan. Artinya, kotoran yang menutupi hati itu akibat perbuatan yang bersangkutan, akibat dosa, akibat kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang dilakukan sangat banyak tanpa pernah meminta ampun darinya. Tertutup hatinya, maka terhalang dari hidayah. Maka selagi kita diberi cahaya oleh Allah, di antara cahaya itu adalah ada kesadaran dalam jiwa kita bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Jangan abaikan hidayah itu. Segera sambut, segera bertaubat. Ya. Jangan tunda. Apalagi yang muda-muda ini, jangan tunda sampai tua. Pertama, kita tidak tahu apakah kita akan tua. Yang kedua, kalaupun tua kita tidak tahu apakah kita akan bertaubat. Banyak orang yang sampai tuanya tidak bertobat, akhirnya tidak bisa merubah dirinya. Suatu kali saya pergi ke suatu tempat. Di sana ada dua orang tua sedang berbincang. Yang satu sudah kepala 6 lebih rasanya, semua sudah memutih.
Ya, dan sudah mengkerut semuanya. Ya. Tapi yang dibicarakan masih angka-angka. Mimpi-mimpi, angka berapa, yang keluar angka berapa. Ya. Saya mimpi, fulan mimpi angka sekian, ternyata yang keluar angka sekian. Antum tahu maksudnya? Judi. Ini di sebuah kampung malah. Saya melihat ke bapak itu, kaget saya. Subhanallah. Ya. Hanya bisa berdoa. Semoga Allah memberinya hidayah. Tapi kita kasihan. Sudah seumur itu dan semuanya sudah mengkerut. Ya. Apalagi. Tapi ini biasanya kebiasaan mudah. Yang tidak dirubah saat kesadaran datang. Saat masih mengakui ini adalah dosa. Ketika sudah menjadi biasa, hati tertutup, dianggap pembicaraan itu tidak lagi membuat malu dirinya. Dibicarakan secara terbuka di tempat mana ada orang-orang lain. Ada pelaku dosa yang hatinya masih ada cahaya. Dia malu menampakkan dosanya. Berarti masih ada cahaya di hatinya. Tapi kalau sudah tidak ada rasa malu, Allahu Akbar, ya. Maka kita khawatir ini adalah hati yang tertutup. Membersihkannya adalah dengan istighfar dan taubat. Baik. Kemudian yang keenam, perkara internal, ya, faktor dari dalam yang mengurangi keimanan, membuat iman lapuk dan rusak, itu adalah an-nafsul ammaratu bis-su'. Jiwa yang senantiasa menyuruh untuk berbuat buruk. Al-ammarah, ya, ini sighah mubalaghah dari kata amirah. Ammarah, banyak menyuruh. Jiwanya itu otomatis mengajaknya untuk berbuat dosa. Ini bahaya nih, ya. Karena fitrahnya tertutupi oleh sifat jiwanya ini. Ammarah bis-su'. Banyak menyuruh. Jiwanya ini mendorong dia, menyuruh dia untuk berbuat yang buruk. Hati-hati ini. Cara menghadapi ini adalah berusaha dalam segala hal berniat baik. Berniat melakukan kebaikan. Walaupun kita tidak mampu melakukannya. Kalau hati kita ini kita latih untuk berniat yang baik, maka jiwa ini akan senantiasa mendorong kita untuk berbuat baik. Jangan diperturutkan dorongan jiwa untuk berbuat dosa. Ammarah bisu'. Ini bahaya sekali. An-nafsul ammarah bisu'. Sehingga hatinya itu dipenuhi keinginan-keinginan buruk. Bangun tidur keinginan buruk muncul. Sampai tidur keinginan buruk gak berhenti. Lawan, robah. Munculkan keinginan baik. Dorong jiwa kita untuk berbuat baik. Walaupun kita belum mampu. Kalau kita melihat orang berbuat baik, motivasi jiwa kita untuk berbuat baik. Seperti orang itu. Berusahalah untuk terus menumbuhkan niat baik dalam segala hal. Dalam jiwa kita ini. Dan perhatikan, siapa yang berniat baik. Yang memang betul, jujur dalam niatnya. Allah akan mudahkan dia mewujudkan niatnya tersebut. Allah Maha Kuasa. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang penting terus latih diri kita untuk berniat baik. Qala Allah Ta'ala, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ini berkaitan dengan kisah Yusuf alaihissalam dan istri pembesar Mesir. Ya. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu, la'ammaratun bis-su'. Benar-benar banyak menyuruh untuk berbuat buruk. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Surah Yusuf ayat 53. Kita tahu kisah dalam surat Yusuf itu. Ini antum baca, antum hafal, kalau bisa pahami kisahnya luar biasa.
Ya. Karena setiap manusia ada fitnahnya. Salah satu fitnah adalah fitnah antara laki dan wanita. Teladannya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diajak berbuat nista oleh para wanita-wanita itu. Bukan satu orang. Dan hanya beliau satu-satunya laki-laki saat itu. Tapi beliau menolak. Diancam akan dipenjara. Beliau memilih penjara daripada memenuhi ajakan para wanita tersebut. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada ajakan para wanita tersebut. Kita butuh anak muda seperti ini sekarang, yang lebih memilih dipenjara atau disiksa daripada mengikuti hawa nafsu. Wa kana alaihi salatu wassalamu yasta'idhu fi khutabihi min syarrin nafsi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dalam khutbah-khutbah beliau dari keburukan nafs, keburukan jiwanya, itu hawa nafsu. Ya. Bagaimana dalam khutbatul hajah? Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Dan kami berlindung kepada Allah, wa na'udzu, kami berlindung billahi kepada Allah, min syururi anfusina, dari keburukan atau jahatnya jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati amalina, dan dari buruknya amal kami. Ini khutbah ini luar biasa. Berlindung setelah memuji Allah, memohon ampun kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari buruknya hawa nafsu kita dan dari buruknya perbuatan kita. Nabi SAW mengajarkan kita seperti ini, dan beliau senantiasa berlindung kepada Allah dari buruknya hawa nafsu. Qala sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi nahmaduhu. Ini lafaz yang lain ya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fasta'adha min syarrin nafsi wa min sayyi'il 'amali. Jadi beliau berlindung dari buruknya hawa nafsu dan dari buruknya amal. Ya. Banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu al-ammarah bisu. Ya. Selalu berlindung kepada Allah. Di antara ada apa namanya? Ada istighfar, Sayyidul Istighfar. Ya. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi. Silakan. Silakan Pak. Ada Bapak dari mana? Dari tadi, silakan. Artinya tahu kan? Lihat, wah, harus sudah ada di kepala kita. Nanti dipahami artinya itu. Ini doa yang sangat agung sekali. Ya, harus kita tahu doa ini. Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Penghulu istighfar. Biasakan baca ini setiap hari. Ya, agar Allah lindungi. Perhatikan, banyak kisah-kisah orang yang ingin berbuat dosa, tapi karena dia sudah banyak membaca zikir perlindungan, diantaranya ini, Allah lindungi dia dari dosa tersebut. Ya, kadang dia ingin berkumpul dengan teman-temannya untuk suatu kegiatan yang mengandung maksiat, tapi dia merasa ngantuk berat di rumahnya. Akhirnya dia tertidur dan tidak hadir dalam maksiat tersebut. Bisa jadi Allah lindungi karena Allah kabulkan doanya, permintaan ampunnya. Maka perhatikan, setiap kita pasti merasakan itu. Kita ada kala terhalang dari dosa. Ya. Jangan pernah lalai dari
istighfar, dari zikir pagi dan petang. Karena keinginan dosa itu adalah godaan. Ya, godaan. Ya, apalagi zaman kita ini. Ya, apa saja terdengar, apa saja terlihat sekarang. Maka godaan itu semakin besar. Kami minta perlindungan kepada Allah dari buruknya perbuatan kita. Itu salah satunya dengan Sayyidul Istighfar. Baik. Kan tapi apa hadiahnya nih ya? Kopi aja segelas mau ya. Boleh ya nih sudah. Nanti lupa. Kasih Wan. Nanti habis kajian boleh pulang. Ya. Bonus. Baik, wayak. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam ya. Fi ad-du'a alladhi 'allamahu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu liyaqulahu fi as-sabah wal masa'i wa 'inda an-naum. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini gimana cara kita tahu bahwa yang diajarkan ini Abu Bakar, bukan Abu Bakar yang mengajarkan beliau? Kalau pakai nahwu nih, gimana kita tahu? Ya. Kalau lafadznya alladzi 'allamahu Abu Bakrin As-Siddiq, ini bisa berubah maknanya. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh alladzi 'allamahu Abu Bakrin As-Siddiq. Ketika dibacakan Abu Bakrin As-Siddiq, kita tahu bahwa yang diajar adalah Abu Bakar, yang mengajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar beliau mengucapkannya di pagi hari dan di sore hari, dan ketika tidur, maksudnya ketika akan tidur. Ketika akan tidur. Yaitu qulillahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Yaitu ya Allah, katakanlah wahai Abu Bakar. Qulnya jangan dibaca ya, mulai dari Allahummanya. Ya. Nanti antum jangan baca pula qulillahumma, enggak. Qul itu perintah dari Nabi SAW kepada Abu Bakar. Katakanlah, ucapkanlah. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ya. Fatiras samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikahu. Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, rajanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, dan aku berlindung kepada Engkau dari buruknya nafsuku, dari buruknya jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan syaitan dan kesyirikannya. Ya, artinya berlindung dari menyekutukan Engkau dengan selain Engkau, yang merupakan adalah godaan syaitan. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ في الصباح والمساء وعند النوم من شر نفسه فإن النفس تأمر الإنسان بالسوء والفساد وفعل المعاصي وتدعو إلى المهالك وتسعى إلى كل قبيح فهي بطبعها تجري في ميدان المخالفة والإعراض. Jadi Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar agar berlindung di pagi hari dan di sore hari dan ketika akan tidur dari keburukan jiwanya, keburukan hawa nafsunya. Karena sesungguhnya hawa nafsu atau jiwa nafsu itu menyuruh manusia untuk berbuat buruk, berbuat kerusakan dan melakukan maksiat, dan mengajak menuju kebinasaan. Banyak manusia tahu perkara-perkara buruk. Apa contohnya? Ambil yang haram. Dia tahu ini berefek buruk pada kehidupannya di dunia dan di akhirat. Mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi miras, ya. Dia tahu ini pasti akan merusak. Tapi jiwanya, dorongan hawa nafsunya lebih kuat mengalahkan imannya karena dia tidak berlindung kepada Allah. Dia hanya bersandar kepada kemampuan dirinya. Banyak orang yang seperti ini, yang kadang berusaha untuk melawan
dengan kemampuan dirinya tanpa berlindung kepada Allah. Dia memasuki tempat-tempat seperti ini, dia merasa, wah, ilmunya sudah cukup, imannya sudah kokoh. Tak mungkin si fulan begini, tak mungkin dia akan begini dan begitu. Tahu-tahu dia tergelincir bahkan lebih parah dari orang yang sudah lama di situ. Ya. Maka senantiasalah berlindung kepada Allah, jangan bersandar pada kemampuan diri sendiri. Ya, hati-hati dari sikap sombong. Merasa sudah berilmu, lalu menantang. Nah, akhirnya terjerumus. Wa tas'a ila kulli qabih, dan hawa nafsu itu berusaha menuju segala perbuatan buruk karena kenikmatan sesaat yang diberikannya. Kenikmatan sesaat. Fahiya bi tabi'iha tajri fi maidanil mukhalafati wal i'rad. Ya, jadi hawa nafsu itu dengan tabiatnya dia berputar, berjalan di lapangan atau dalam perkara yang merupakan mukhalafah, itu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Selalu menyelisihi apa yang baik, wal i'rad, dan berpaling karena lezat, nikmat yang sesaat. Makanya neraka itu, kata Nabi SAW, dikelilingi oleh perkara yang disenangi syahwat. Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati. Surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai. Taat, hidup teratur dalam syariat Allah, dalam sunnah Rasulullah SAW, salat 5 waktu, puasa, berbuat baik, terkesan membosankan. Ya. Tidak disukai. Hawa nafsu manusia tak suka itu. Anda asik hidup tak itu doh. Kan itu. Lu asiknya tuh. Cobalah yang asik dikit. Asik ini maksudnya maksiat nih. Siapa yang terus bersabar menempuh perkara yang tidak disukai ini, suatu yang tidak enak ini, dengan beribadah, dengan taat, menghindari maksiat, senantiasa berusaha mencari ilmu agar amalnya sesuai, imannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Walaupun dia harus merasakan pahit getirnya, pedihnya, menjadi baik justru banyak mendatangkan cacian dan tuduhan. Sebagaimana yang pernah kita kisahkan, ada orang tobat dari nodong, ya, menindas orang, miras, dan segala macamnya. Ketika tobat, ketika dia masih belum tobat, tidak ada orang komen. Ketika dia tobat, apa kata sebagian keluarganya? Dia rajin sholat, ya, dia mulai mencari yang halal. Apa kata kalau sebagian keluarganya? Kaji sesek di mana dapat dia? Itu ujiannya. Kajian sesat di mana pula kau dapatkan ini? Dulu waktu bermaksiat tidak ada orang menyebutnya sesat. Ketika dia taat malah dituduh sesat. Itu ujiannya. Jadi kan pahit nih. Orang yang sabar sampai ajalnya datang dia akan sampai ke surga. Karena dia menempuh perkara yang tidak menyenangkan. Dia akan sampai di surga. Sementara neraka dikelilingi bis syahwat. Perkara yang disenangi oleh jiwa. Asyahiyah, syahwah itu suatu yang disukai. Bahasa liro adanya gitu. Makanya selera makan itu bahasa Arabnya syahiyah, syahiyatul akal. Bahasa liro makan. Terbit selera adiknya. Itulah bahasa itu kira-kira. Tapi selera adiknya kan gitu. Makanya dosa-dosa itu menarik memang. Tapi dia kesenangan sesaat yang akan mendatangkan kebinasaan dan kesengsaraan serta penyesalan. Dunia dan akhirat. Baik. Wal i'rad. I'rad berpaling dari yang baik. Berpaling dari yang baik. Banyak orang menyatakan taubat. Datang kajian sekali dua kali enggak kuat jiwanya. Dorong hawa nafsunya lebih kuat deh. Tak bisa ikut, tak bisa itu adalah. Ya. Akhirnya
berpaling. Karena hawa nafsu itu tidak suka. Ya, tidak suka. Baik, selesai dari penjelasan tentang faktor internal yang merusak, mengurangi, dan membuat iman itu menjadi lapuk, menjadi usang. Ini kita perlu ketahui agar bisa kita hindari. Sebab orang kalau tidak tahu, dia besar kemungkinan akan terperosok dan terjerumus ke dalam perkara tersebut. Ya, sebagaimana kalau kita tidak tahu rambu-rambu jalan, ya, tidak mengerti cara membacanya, ternyata kita ambil jalan lurus atau jurang. Maka kita harus tahu agar kita bisa menghindarinya. Setidaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah dari segala perkara yang demikian ini. Dan godaan itu akan senantiasa ada sampai ajal datang menjemput kita. Maka hendaklah kita terus berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Masih ada waktu kita? Masih lanjut. Kita wa ammal qismus tsani, ya, ammal qismus tsani fa huwa al asbab wal mu'athiratu al kharijiyatu allati tu'athiru fil iman bin naqsi wa tatalakhasu fi thalathati awamila. Ya. Adapun bagian kedua, ya, yaitu segala sebab dan pengaruh-pengaruh luar, eksternal, yaitu pengaruh luar, faktor eksternal yang berasal dari luar diri kita, yang mempengaruhi iman sehingga berkurang. Dan perkara ini bisa diringkas atau terhimpun dalam 3 faktor. Yang pertama, nah ini beliau ringkas ini, sehingga cukup dengan menyebutkan 3 perkara ini, dia sudah mencakup semuanya sebenarnya. Faktor eksternal yang dari luar. Yang pertama, asyaitanu. Wa huwa akhtaruha wa ashadduha dararan. Fasyaitanu huwa aladdu a'da'il insan. Qala Allah Ta'ala, Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat 6. Syaitan. Yang pertama ini adalah syaitan. Dan ini adalah faktor yang paling berbahaya dan paling berat. Paling berat bahayanya. Paling berat, paling keras, ya, bahayanya. Jadi syaitan adalah musuh manusia yang paling paling berbahaya, yang paling ngotot memusuhi manusia, dan tidak akan berhenti, ya, sampai manusia mati dia akan terus menggoda. Baik, azan, kita azan dulu. Silakan muadzin. Muadzin kita tadi siapa azan? Kita mau kasih hadiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh. Dia itu musuh kalian. Jangan jadikan teman. Jadikan dia musuh. Ya. Jangan ikuti dia. Menjadikan syaitan itu musuh adalah dengan tidak mengikutinya. Sesungguhnya ia hanyalah mengajak pengikutnya untuk menjadikan mereka penghuni neraka sa'ir. Menjadi maka dia mengajak orang-orang yang mengikutinya untuk menjadikan pengikut itu penghuni neraka sa'ir. Maka waspadalah. Jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan. Di antaranya yang harus kita perhatikan adalah soal memakan yang halal dan baik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal dan baik. Jangan makan yang haram dan yang tidak baik. Ya. Termasuk dalam pengobatan ini, hati-hati. Suatu yang najis, suatu yang haram tidaklah obat. Darah ular, darah haram pada haram. Kencing manusia najis apa enggak? Najis. Karena banyak orang berobat dengan hal-hal yang seperti ini. Arak, khamar, haram, haram. Dia bukan obat. Masalah kesehatan ini adalah pintu besar maksiat. Gara-gara ingin sehat, banyak orang rela berbuat syirik. Gara-gara ingin sehat, banyak orang rela makan yang haram. Dia lebih khawatir sakit di dunia daripada diazab di akhirat.
Padahal sehat pun dia di dunia, dia akan mati juga. Ya. Jangan tergoda. Pintu kesehatan ini pintu godaan yang sangat besar. Sehingga manusia kadang mengkonsumsi yang haram hanya karena ingin berharap sehat. Harapan yang sangat besar agar sehat. Sementara ada orang yang sakit, begitu sehat, tidak lama kemudian meninggal. Lalu belum sempat bertobat dari kesyirikan yang ia lakukan untuk mendapatkan kesehatan yang sesaat ini. Sabarlah dengan sakit, itu adalah lahan pahala bagi seorang mukmin. Berobatlah dengan yang halal. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Di antaranya dengan mengajak memakan yang haram atau yang tidak baik. Ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya. وقد حذرنا ربنا منه أشد التحذير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Surah An-Nur ayat 21. Dan Allah Rabbuna, Rabb kita telah memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita dari syaitan ini dengan sebenar-benar keras peringatan tersebut. Dengan peringatan yang amat sangat keras. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia menyuruh untuk berbuat keji dan mungkar. Syaitan menyuruh berbuat keji dan mungkar, jangan diikuti. Ya. Dia itu musuh kalian. Jadikan dia musuh, jangan jadikan dia teman. Nah, jangan berteman dengan syaitan. Berteman dengan syaitan itu bukan ketemu syaitan, awak kawan salah, enggak, bukan begitu. Tapi mengikutinya. Mengikuti syaitan. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasalah memperbanyak istighfar dan minta perlindungan kepada Allah dari syaitan agar kita tidak mengikuti langkah-langkahnya. Dan iblis telah bersumpah kepada Allah bahwa dia akan menggoda anak Adam selama arwah mereka masih ada di tubuh mereka, agar mereka berbuat dosa. Dan Allah pun berjanji bahwa Allah akan senantiasa mengampuni anak Adam selama mereka beristighfar dari dosa-dosa mereka. Jadi walaupun berulang dosa tersebut, biasalah. Ada orang yang berbuat dosa berulang-ulang. Jangan bosan untuk istighfar dan taubat. Allah tak akan bosan mengampuni. Allah tak akan bosan menerima taubat. Karena Allah, salah satu nama Allah adalah Ghaffar, yaitu yang banyak mengampuni. Berulang-ulang hambanya meminta ampun, berulang-ulang Allah mengampuni. Tawwab, yang banyak menerima taubat. Hambanya bertaubat, berbuat lagi, taubat lagi. Allah terus akan terima taubat seorang hamba selama ia benar-benar bertaubat pada Allah. Karena Allah Maha mengetahui hambanya sering berbuat dosa. Maka Allah bukakan pintu istighfar dan taubat. Sebanyak yang hambanya lakukan, sebanyak itu pula Allah berikan. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau ia bertaubat dan beristighfar, Allah ampuni. Orang musyrik, kafir, hidup sekian puluh tahun dalam kekafiran dan kesyirikan, lalu masuk Islam, Allah ampuni dosanya semua. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Maka jangan berputus asa. Jangan berputus asa karena dosa-dosa kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, yaitu ampunan Allah dan kasih sayangnya. Baik, kita cukupkan dulu sekian. Ya, insyaallah kita sambung karena ini belum selesai nih. Ya, baik. Demikian, mohon maaf, barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.